Semareka den prayitna semurireka balik tiyoni gandayani puspa tajem trisanya purnama sasi kilar-kilar semati tengahing latar milang ana lintang Bima Sakti milang ana lintang Bima Sakti Sekarang video berikutnya, apakah dukun santet itu fake? Kita tonton dulu video ini. Iya betul, sistem pikiran itu metode ancaman. Ada lagi metode racun yang ditaburin bang. Racunnya nggak terdeteksi medis. Kalau keminum, gue nggak bisa jelasin racunnya terbuat dari apa, karena khawatir dipraktekan. Ini yang disebut metode membunuh tanpa menyentuh. Iya, ini yang dibilang dikasih minum ilmu. Iya. Ada ilmunya di dalam itu. Enggak. Iya, kalau secara ininya, cara ini, iya, gaibnya ceritanya. Jadi orang itu minum sesuatu, di dalam minumannya itu ada kiriman barang nggak bagus. Makanya dia mati gara-gara minum itu kan? Iya betul. Itu makanya kenapa disebut santet itu membunuh tanpa menyentuh? Racun itu. Loh, kalau gua racunin gua bisa ngebunuh lu tanpa nyentuh kan? Betul. Lu minum gitu. Dan ada racun yang tidak bisa terdeteksi medis. Semua racun santet tidak terdeteksi medis. Canggih juga ya. Dan kalau di Jawa, gue orang Jawa kebetulan. Di Jawa tuh kalau mau minum kopi itu biasanya ditaruh di kopi bang. Jadi kayak dia si partner dukun ini pura-pura jadi teman si korban. Weh bro, ngopi nggak? Ngopi ya. Nah udah dipercaya, taruhin, gitu. Minum nih gitu. Kalau orang Jawa ngambil gelas tuh gini bang. Zaman dulu. Itu buat ngelihat ada bayangannya atau enggak. Jempolnya. Oke. Kalau nggak ada bayangannya itu ada racunnya. Logikanya gimana jadinya? Karena racunnya itu dari benda diparut. Gue nggak bisa jelasin bendanya apa. Iya. Kalau ditaburin nutup bagian atas bang. Jadi diginiin nggak ada bayangan. Walaupun itu air putih? Iya, warna yang berwarna biasanya. Oh biasanya kopi ya? Kopi. Jadi dia itu kalau di bagian atasnya diginiin, kan ada lampu tuh. Biasanya, tuh ini kan ada bayangannya. Kalau ini agak kurang kelihatan nih karena putih warnanya. Iya betul. Nah kalau diginiin ada bayangannya itu aman. Ada bayangannya itu aman. Tapi kalau nggak ada bayangannya itu ada racunnya. Oh, racunnya itu di atas di itu. Atas. Ketelen dia nyangkut di tenggorokan sebenarnya. Dia gejalanya adalah muntah darah, BAB darah, kencing darah. 3 hari mati. Ini saya sekali lagi hanya bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Saya sudah menyaksikan dan mengalami sendiri sehingga saya bisa sharing tentang pengalaman ini. Dan apa yang saya sampaikan ini sangat berbeda dengan isi obrolan video yang barusan kita lihat. Jadi begini ya para pemirsa, kalau di dalam video tadi itu dikatakan itu membunuh tanpa menyentuh dengan cara trik-trik seperti itu ya, dengan cara meracuni target yang akan dihilangkan, itu sama saja itu merupakan suatu cara konvensional, itu bukan dukun santet namanya itu kan. Sedangkan untuk dukun santet yang khusus untuk tukang mematikan orang dari jarak jauh bahkan dari luar pulau, dan itu bisa menyaksikan, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang bisa melihat ke ranah dimensi yang lebih luas, terutama dimensi yang sifatnya metafisik. Tanpa adanya kemampuan seperti itu ya akhirnya informasi sangat minim dan apa yang disaksikan hanya sebatas physically saja, dan itu sangat sempit pandangan seperti itu. Artinya kembali seperti analogi orang buta memegang gajah, hanya meraba bagian ekor tapi sudah menyimpulkan bahwa gajah itu sebenarnya ya hanya kecil, panjang dan berambut.
itu jelas salah kaprah. Nah, ini yang terjadi juga seperti itu. Sedangkan saya pribadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, saya bersama istri pernah melindungi beberapa orang ya, karena memang saya lihat orang itu memang layak untuk dilindungi. Oleh sebab itu saya ya bersedia untuk melindungi. Saya jelas pilih-pilih untuk melindungi seseorang, apakah memang orang tersebut layak dilindungi atau tidak. Yang jelas saya tidak mau melindungi seorang penjahat. Nanti saya akan ikut ngunduh karma, maka itu saya hindari betul. Pernah ada satu keluarga menjadi target pembunuhan. Dan waktu itu kebetulan dia menyampaikan semua itu kepada saya saat bertemu dan minta saya melindungi, untuk bersedia untuk melindungi, dan akhirnya saya putuskan untuk melindungi dia. Nah, pada saat kami mulai melindungi, artinya di situ ada yang namanya transaksi gaib. Jadi transaksional itu tidak hanya dilakukan secara fisik melalui ucapan mulut, melalui serah terima ucapan mulut, tetapi secara gaib kita ada cara khusus ya untuk mengkoneksi kita dengan orang yang kita lindungi. Jadi sepanjang waktu itu kita akan seperti memegang radar ya, memegang alat untuk memantau, seolah-olah seperti itu. Dan ketika kapanpun orang tersebut dalam keadaan yang sangat terancam dan bahaya sekali risikonya, kita akan terasa. Ketika kita sudah menembus gaib dalam transaksi gaib itu, yang terjadi semua orang-orang yang memusuhi dia dan ingin mencelakai dengan cara halus, dengan cara gaib, akhirnya semuanya mengarah ke kita, mengarah ke orang yang melindungi. Itu artinya sekaligus sebagai penanda bahwa kita memang sudah masuk ke medan perang. Karena medan perang itu bukan ada di dimensi fisik seperti yang diceritakan dalam video tadi. Itu masih dimensi fisik, tetapi sistem bekerjanya, tenung, santet, dan segala macam itu sudah ada di medan pertempuran dimensi fisik ya. Jadi kalau saya analogikan seperti itu biar lebih mudah untuk memahami. Begitu kita nongol ke medan pertempuran di dimensi metafisik itu, ya sudah, semua serangan, semua orang yang ingin mencelakai dengan cara gaib, semua mengarah ke kita dan berhadapan dengan kita. Jadi begitu kita sanggup dan mengatakan ya, kita koneksi kabel secara metafisik, dan semua akan langsung mengarah ke kita, musuh-musuh orang tersebut yang kita lindungi. Kita harus siap. Karena kadangkala ternyata orang yang ingin mencelakai orang tersebut itu tidak hanya satu, melainkan banyak. Saya pernah pengalaman juga, kita dikeroyok 10 orang, bahkan lebih dari itu ya. Bahkan pernah juga banyak sekali, tapi saya tidak mau menyebutkan, nanti saya dianggap takabur ya. Pokoknya kita menghadapi musuh yang begitu banyak di luar dugaan. Tapi dengan sekuat tenaga, dengan semampu yang kami lakukan, akhirnya berhasil untuk meredam serangan itu dan bisa melindungi orang tersebut. Kemudian dari berbagai pengalaman selama ini, saya sampai bisa memetakan dari mana saja kalau diurutkan dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Bukan maksud untuk merendahkan atau meninggikan pihak-pihak tertentu, tapi hanya untuk informasi saja sebagai gambaran. Dan ini belum tentu benar 100% karena sifatnya juga belum tentu itu objektif, artinya peringkat kekuatan ini juga belum tentu objektif, kan tergantung waktu itu siapa yang saya hadapi. Mungkin kebetulan yang saya hadapi memang kekuatannya tidak yang paling tinggi di daerah tersebut ya. Bisa saja di daerah tersebut ada yang lebih kuat tetapi tidak menjadi lawan. Ini menurut pengalaman saya saja. Waktu itu saat kami melindungi seseorang, pertama kali kita berhadapan itu dengan, ya saya sebut paranormal saja ya. Karena dukun itu kan tidak selalu negatif, bahkan artinya sangat positif ya. Paranormal pun demikian, tetapi kan itu istilah yang lebih umum ya, lebih tidak mengarah ke suku tertentu, tapi itu identitas yang sangat umum. Jadi yang saya hadapi waktu itu pertama kali adalah paranormal dari Sukabumi. Sukabumi bisa kita atasi, kemudian dari Banten. Jadi begitu caranya. Kalau orang itu kalau gigih untuk mencelakai atau menghabisi seseorang, kadang apalagi ditopang dengan dana yang cukup banyak ya. Jadi ketika orang yang akan mencelakai itu minta tolong ke paranormal dari Sukabumi ya, kemudian bisa kita redam, tidak berhenti di situ, masih berusaha lagi mencari orang yang lebih kuat.
Nah dari situ saya tadinya menyangka ini sudah selesai gitu kan. Ternyata datang lagi, masih dari pihak yang sama, yaitu orang yang akan mencelakai orang yang kita lindungi itu. Namun kali ini paranormal yang kita hadapi dari Banten, dan dari Banten waktu itu cukup banyak dan berganti-ganti. Itu durasinya cukup lama, sampai berbulan-bulan, dan ada beberapa 1-2 yang cukup alot untuk ditundukkan, cukup alot. Dan saya tahu itu ada dari suatu daerah tempat peribadatan yang cukup tua, dan di situ digunakan sebagai basic atau basisnya untuk menerima orderan-orderan yang ya bisa untuk menghabisi seseorang atau untuk mencelakai seseorang, menghambat usaha orang ya, atau rival, ada di suatu tempat sana di daerah Pandeglang. Kemudian dari situ bisa teratasi. Saya kira juga udah selesai. Ternyata enggak. Ada lagi dari Sumedang. Berbeda dengan yang Banten tadi. Kalau Banten itu kan dari belakang ya. Cara menyerangnya itu dilakukan secara diam-diam, menunggu lengahnya kita. Jadi golek limpe nih. Tapi kalau dari Sumedang ini berani terang-terangan, tetapi mainnya secara halus. Jadi tidak kasar grubyuk-grubyuk, dilakukan secara halus, lembut, tetapi tidak bisa dianggap enteng. Nggak bisa dianggap main-main. Karena walaupun lembut, walaupun silent, tapi cukup mematikan. Maka kalau kita menganggap remeh pun kita akan celaka sendiri kan gitu. Kemudian datang lagi dari Ambon. Ini saya mikir, ini gila bener, ini orang punya duit banyak ini kan. Jadi ini mbak berhasil pindah ke yang lebih kondang, lebih terkenal atau lebih kuat, itu mungkin gitu ya. Nah waktu itu yang kita hadapi dari Ambon itu sampai kira-kira ya 2 minggu. Tapi puji syukur bisa kita atasi juga. Dari Ambon selesai, kemudian kita menghadapi lawan yang lebih kuat dari daerah Gorontalo. Nah dari daerah Gorontalo ini bukan laki-laki seperti yang sebelumnya, kan mayoritas laki-laki. Yang dari Gorontalo ini ibu-ibu semua, ya kira-kira umurnya 55. Ada yang lebih muda dari itu, tetapi kekuatannya tidak bisa dianggap main-main. Itu justru sulit sekali dikalahkan, dan tidak hanya menyerang dari jarak jauh, bahkan berani melabrak kemari, berani melabrak ke rumah, bahkan berani masuk ke rumah, bisa menembus ke dalam rumah. Ya itu saya pandang sebagai yang luar biasa gitu kan. Tidak main-main. Pasti orang tersebut punya kekuatan yang dahsyat. Kita cukup lama untuk bisa meredam yang dari Gorontalo. Nah, kemudian dari Madura, terutama Madura Timur, daerah Pamekasan. Itu karena sana ada keturunan raja dan ilmunya tinggi-tinggi banget sana. Mainnya juga lebih halus dan memang sulit sekali untuk diredam. Kekuatannya mungkin ya nyaris sama dengan daerah Gorontalo itu. Oh ya, saya pernah juga dari Banyuwangi, tapi nggak lama. Karakternya ya hampir sama ya, seperti dari Banten, tapi hanya berbeda karakter, Nah kemudian endingnya yang kita hadapi itu adalah dari Alor. Ini saya tahu di Alor ini merupakan satu kelompok besar ya, bisa dikatakan satu desa. Itu memang punya keahlian khusus, bisa dikatakan ini orang yang bisa dipesan untuk menghilangkan orang lain, orang yang ditarget, dan prestasinya luar biasa. Mungkin selama ini tidak pernah gagal. Nah waktu itu memang kami, wah ini lawan yang sangat berat dan harus ekstra hati-hati. Lengah sedikit ya sudah bablas kita. Benar. Jadi yang pertama maju atau turun tangan itu yang level paling bawah sana, yang level paling bawah itu sudah kekuatannya dahsyat. Tapi begitu bisa diredam, yang turun yang lebih senior lagi. Itu sampai terjadi berulang kali, makin senior, akhirnya sampai ke mungkin kepala sukunya atau pemimpinnya. Dan saya coba untuk mencari informasi secara fisik maupun metafisik. Jadi kalau seseorang ingin minta tolong, baru mau ketemu orang tersebut, pemimpinnya ini, itu udah harus bayar 100 jutaan. Belum lagi kalau nanti memberikan order pekerjaan, memberikan pekerjaan untuk mencelakai orang atau untuk menghabisi seseorang, itu ada tarifnya sendiri dan itu jumlahnya miliaran, nggak main-main. Nah ini saya waktu itu dari Alor inilah yang paling lama, bisa sampai waktu itu rentang waktunya kita benturan itu ya ada mungkin 1 tahun
Ada di sini simbah-simbah yang Magersari yang ikut, yang sebatang kara ikut kami di sini juga menjadi salah satu korban. Karena kan serangan bertubi-tubi ya, kadang mencari lengahnya, kadang berhadapan langsung ya. Itu kita bisa menangkis, bisa menghindar, bisa melawan, tapi kan ada juga serangan-serangan itu yang meleset tidak mengenai kita tetapi mengenai yang lain yang sedang atau yang paling lemah di rumah. Nah, di sini ya banyak binatang-binatang piaraan saya, hewan kesayangan itu yang mati, yang tumbang, yang terkena serangan seperti itu. Saya sewaktu itu habis 4 burung perkutut. Setiap kali kejadian pasti kepalanya itu sampai potong tuh burung perkutut. Bahkan itu yang bagus-bagus burung perkutut itu. Ketika pagi itu saya lihat keadaannya sudah terpotong kepala. Dan saya tahu itu bukan diserang binatang atau tikus, enggak. Karena yang terjadi termasuk yang sangkarnya itu dari kawat streaming, yang tikus nggak bisa masuk pun mengalami kejadian yang sama. Dan saya tahu itu akibat dari adanya serangan-serangan seperti itu. Kemudian ayam begisar saya juga seperti itu nasibnya. Itu diantara binatang kesayangan itu sampai ada yang saya awetkan itu. Dari situ saya setidaknya bisa menakar ya lawan-lawan yang kita hadapi itu, mulai dari karakternya, kekuatannya itu kita bisa menilai. Itu tadi urut-urutannya seperti itu. Dan ketika yang dari alor itu sudah pemimpinnya yang turun dan itu akhirnya bisa kita redam, ternyata ada leluhurnya yang lebih tinggi lagi. Dan waktu itu kami tahu kalau di sana itu ada juga yang orang-orang yang masih keturunan dewa. Dan dewa itu kan ada yang dari sisi temaram, ada yang sisi terang. Keturunannya pun ada yang memiliki kekuatan yang dahsyat sekali gitu. Ketika itu bisa kita redam, akhirnya yang turun yaitu tadi dewanya yang menurunkan itu. Ya jelas kami ini manusia tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan, apalagi mengalahkan entitas dari dewa yang dalam tanda petik itu. Tapi karena kami selalu setia dan mematuhi apa yang diperintah leluhur, saya akhirnya baru tahu jawabnya kemudian. Ketika kami dilabrak oleh entitas yang sangat kuat itu, yang tidak mungkin kami menang karena kami bangsa manusia. Pada saat yang sangat genting, istilahnya kami sudah di ujung tanduk lah. Kemudian rawuhlah Sang Hyang Begawan Pasopati yang dari Semeru. Kalau leluhur itu kan datangnya dari horizontal ini ya, tapi kalau entitas kadewatan itu dari atas ke bawah. Nanti kalau pulang ya vertikal naik lah. Di saat yang genting itu beliau Begawan Pasopati dari Semeru rawuh dan kemudian tangannya begini. Jadi begitu ini didorongkan ke depan, entitas yang sangat tinggi yang sudah siap menghabisi saya dan istri itu saya lihat terpental, terpelanting ke belakang sangat cepat dan akhirnya terjadi semacam benturan keras yang seperti ledakan, sehingga para tetangga itu sampai keluar ya. Waktu itu pagi sekitar jam 8 pada mencari ada ledakan sangat keras tadi apa di dekat rumah saya. Ya saya nggak berani cerita waktu itu karena nanti bikin geger ya, tapi itulah yang terjadi. Jadi kalau tadi dalam videonya diulas seperti itu ya itu benar-benar ya itu cara pandang yang sangat sempit ya, karena memang tidak tahu apa-apa, tahu tentang informasi yang sesungguhnya ya. Ya seperti inilah jagat dari dunia di Nusantara ini, tidak sesempit apa yang dibicarakan dalam video tadi. Video tadi hanya meraba ujung dari ekor gajah. Maka kalau terus kemudian menyimpulkan bahwa santet tenung jarak jauh itu nggak ada ya, kalau memang percaya itu ya rugi sendiri karena jauh panggang dari api, jauh dari fakta, hanya gagal memahami apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di dalam kehidupan ini. Saya tidak pernah ingin menyampaikan pengalaman ini kepada para pemirsa ya. Jujur saya tidak tertarik untuk menceritakan pengalaman seperti ini pada para pemirsa. Tetapi karena melihat adanya konten-konten yang ditonton jutaan orang dan jauh dari fakta ya apa daya, apa boleh buat, saya terpaksa untuk menceritakan pengalaman saya. Tujuannya apa? Ya kita sodorkan fakta yang sesungguhnya seperti ini, bukan seperti yang dibahas dalam video tadi, bahwa santet dan
seperti itu memang ada benar, bukan ngoyoworo, bukan omong kosong, bukan halusinasi. Dan mengenai santet-santet yang tadi dibicarakan, ada benda-benda masuk ke dalam perut dan itu disebut sebagai pika, atau kecenderungan untuk menikmati makanan yang aneh-aneh atau yang bukan makanan, bukan selayaknya untuk dimakan. Itu kan penyakit kejiwaan, penyakit psikis. Dan bekerjanya santet itu bukan seperti itu. Ya kalau kita pikir tadi yang dianalogikan, tadi yang dicontohkan tadi kan ada di dalam pencernaan. Ada benda-benda asing yang di dalam pencernaan itu ya jelas itu karena orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan kemudian makan benda-benda yang bukan makanan dan masuklah ke pencernaan. Dalam video tadi kita lihat memang tidak punya pengalaman untuk melihat ada benda yang masuk di dalam liver, di dalam hati. Belum pernah melihat ada paku yang karatan dan masuk ke dalam paru-paru, nancep di dalam paru-paru. Belum pernah juga melihat ada potongan silet yang sudah karatan itu masuk ke dalam tulang kering di kaki. Atau belum pernah melihat ada jarum yang karatan juga masuk di kepala, di belakang telinga. Itu kalau orang yang pernah melihat seperti itu, kesimpulannya bagaimana? Nggak bisa kesimpulan bahwa semua itu akibat dari orang yang mendapatkan gangguan kejiwaan atau psikis, itu akibat dari adanya pika. Nggak bisa disimpulkan seperti itu. Dan ini saya juga kenyataan pernah menghadapi seperti itu. Masuk ke dalam liver berupa paku kecil, udah karatan. Tapi karena di dalam liver itu mungkin sudah 2 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun. Maka benda yang masuk ke dalam liver itu tadi, ke dalam hati, itu sudah terlanjur merusak organ fisik. Sehingga di sekitar beradaan paku yang karatan itu, selnya sudah berubah menjadi ganas, alias menjadi kanker. Jadi penyakit itu bisa juga, penyakit secara fisik, secara medis itu bisa juga disebabkan oleh faktor non-medis. Karena adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam organ-organ tubuh itu bisa saja akan merusak sel-sel, akan merubah karakter sel menjadi ganas pertumbuhannya, dan itu kan sudah menjadi kanker namanya. Nah kalau kita buang benda yang masuk ke dalam organ tubuh itu tadi, kenyataannya sudah mencederai fisik, pengobatannya tidak cukup untuk membuang benda itu tadi, tidak cukup untuk membersihkan guna-guna dan santet, tapi harus ditangani secara medis juga karena ada fisik yang sudah terlanjur trauma. Penanganan korban yang terkena santet kalau itu dilakukan sesegera mungkin, begitu santet yang masuk ke dalam tubuh kita hilangkan, kita buang, kita bersihkan, ya dia langsung sembuh seperti sulapan ini. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, nah itu bisa mencederai atau melukai fisik dan kemudian timbul penyakit-penyakit secara medis yang diakibatkan oleh nah, sekarang kalau sistem santet, sistem jarak jauh yang lebih berbahaya lagi, itu tidak melalui benda, tidak menggunakan benda, tetapi menggunakan semacam energi. Saya kurang paham ini energinya itu kalau dikategorikan jenis apa. Di dalam penglihatan yang bisa saya tangkap itu warnanya itu seperti asap solar itu ya. Jadi hitam pekat itu. Jadi kayak mirip solar itu tapi itu energi yang mematikan. Itu bisa dikirim dan masuk ke dalam tubuh orang. Itu lebih sulit dibanding benda yang masuk ke dalam organ-organ vital. Orang yang bisa mengirim energi seperti itu ilmunya pasti lebih kuat, lebih tinggi. Belum lagi ada yang namanya santet itu yang mengirim ribuan lelembut ya. Yang kalau orang Jawa itu mengistilahkannya sebagai ini kolo singgah. Jadi lelembut itu disengaja ditabur, dikirim, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Saking banyaknya sampai kadang seperti menabur pasir gitu. Nah begitu masuk, itu banyaknya lelembut yang masuk ke dalam badan yang kemudian kita istilahnya durga kolo atau kolo singgah. Kolo singgah itu artinya kolo atau lelembut yang sudah masuk ke dalam tubuh. Dan itu akan mengganggu peredaran darah, akan mengganggu saraf dan sehingga nanti orang hanya merasakan seringkali pusing sekali, yang pusingnya luar biasa. Karena kadangkala itu menghambat aliran darah ke kepala, menghambat oksigen, menyumbat saluran-saluran darah ya. Itu durga kolo seperti itu. Cara bekerjanya seperti itu. Jadi mirip penyakit medis. Katakanlah mirip kolesterol jahat itu kan. Padahal itu durga kolo.
Cuma bedanya kalau ada kolo singgah yang masuk ke dalam tubuh dan mengganggu kesehatan, misalnya Anda pusing di bagian kepala, pasti nanti ada simpul-simpul tertentu di belakang kepala atau di sekitar kepala, itu seperti benjolan-benjolan kecil. Anda bisa merasakan benjolan itu dipejet. Cuman anehnya benjolan itu nanti kadang hilang, pindah ke sebelahnya atau geser sedikit ke sampingnya ya. Jadi mobile, nggak netep di satu tempat. Mungkin kalau netep di suatu tempat hanya beberapa hari, nanti hilang lagi sendiri. Nah biasanya kalau Anda mengalami hal seperti itu, kemudian pijet ya, cari ngundang dukun pijet untuk mijitin. Nah bagi dukun pijet yang peka dan sensitif, ya kadang memang punya tenaga dalam, ketika mijiti tubuh Anda yang kebetulan pas ada kolo singgah, biasanya dukun pijetnya itu kalau yang nggak kuat itu biasanya mual, pusing, mual sampai kadang bisa sampai muntah, kadang juga lemes ya, badan terus juga lemes. Itu efeknya. Jadi kalau bagi sedulur-sedulur yang punya keahlian masase, yang sering mijitin banyak pasien, pasti udah pengalaman hal seperti ini. Mijit bagian badan tertentu ada benjolan-benjolan, ketika itu dipejet terus, itu akan pindah, akan bersembunyi ke tempat lain. Tapi untuk yang lemah ya dipijit seperti itu nanti akan keluar, akan hilang sendiri. Dan saya seringkali ketemu hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini. Kadang kalau saya pejet gini dia lari kemana, tapi kan saya kejar. Nanti begitu saya pegang gini, kemudian kayak saya cubit gini, kemudian saya tarik paksa keluar, itu kena. Jadi benjolan itu nanti langsung hilang, langsung. Ya kalau Anda bisa mendengar dan melihat yang saya cubit tadi, isinya yaitu makhluk yang teriak-teriak minta tolong, ampun. Begitu kita tarik keluar ya sudah, ya kita buang, kita lepas aja. Kecuali kalau ada Pangeran Timur yang nonton, masa saya metani lelembut atau sengkolo itu, dia sukanya itu tadi, yang udah kita cabut, kita buang, dia langsung pukul, karena dia bisa matiin itu sengkolo, dia bisa matiin kolo singgah. Bahkan ada juga kolo singgah itu yang dimasukkan ke tubuhnya korban, target korban, kemudian dikunci, jadi nggak bisa keluar dari dalam tubuh. Yang kunci siapa? Ya paranormal yang punya kemampuan itu tadi, yang mengirimkan ke dalam tubuh seseorang, kemudian dikunci nggak bisa keluar. Soalnya saya pernah juga, saya tahu ini karena apa? Saya pernah mengeluarkan kolo singgah dari dalam tubuh seseorang. Begitu saat mau saya suruh keluarkan, biasanya saya tawarkan kompromi. Kamu mau keluar sendiri dengan cara baik-baik, atau saya paksa keluar. Ada juga yang ngeyel, sudah saya tawarkan keluar nggak mau. Karena alasannya apa? Takut sama yang ngirim. Karena kalau nanti dia keluar, akan dibunuh sama yang ngirim. Berarti kan yang ngirim ini sakti banget ya. Tapi saya nggak ada pilihan. Kalau kamu takut sama orang yang ngirim, ya kamu tinggal pilih saja. Kamu sama aja kok. Kalaupun kamu nggak mau keluar, saya paksa keluar. Begitu saya keluarin ya sudah, saya tinggal lepas aja. Perkara kamu mau dilenyapkan sama yang ngirim, udah itu bukan urusan saya gitu kan. Itu pernah waktu mau saya cabut itu nangis-nangis minta ampun. Saya kalau keluar dari sini saya akan dimatikan, itu akan dibunuh sama yang ngirim. Saya jadi paham, oh ternyata ada juga yang seperti itu ya. Jadi ngancem dan maksa kamu harus masuk ke tubuh target, orang yang ditarget, untuk merusak saraf, merusak pembuluh darah, saluran darahnya dihambat ya. Jadi menciptakan berbagai macam penyakit secara perlahan namun pasti, dan orang akan tersiksa, menderita, dan lama-lama kalau nggak kuat ya mati. Nah ini biasanya ditujukan untuk mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus. Misalnya targetnya tidak untuk dimatikan misalnya, tapi untuk dibuyarkan prestasinya supaya tidak menjadi rival kompetitornya, tidak menjadi saingannya. Jadi lawan-lawan yang dianggap kompetitor ini dikacau semua sistem metabolisme tubuh sehingga tidak konsentrasi untuk meningkatkan prestasi. Itu terjadi seperti itu. Nah kalau dalam dialog tadi kan ya masih jauh, nggak menyentuh sampai di sini. Terus kemudian mengambil kesimpulan bahwa santet itu nggak ada ya. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya ya sebenarnya geli melihat pembahasan seperti itu. Mungkin kalau dilakukan dengan cara yang lebih low profile mungkin ya
masih respect lah, banyak orang yang respect. Tapi kalau terkesan ini loh yang benar gitu kan, ini loh sesungguhnya yang terjadi, ya saya kira itu malah jadi bahan ketawaan nanti. Ya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman. Mungkin kalau panjenengan tertarik tentang pengalaman-pengalaman yang lebih luas, lebih unik lagi, monggo nanti kalau memang ada ya request ya, misalnya tentang apa, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti sekiranya pertanyaan itu pantas untuk saya berikan jawaban, nanti saya berikan jawaban. Dan tentu saja kalau pertanyaan itu saya memang tahu jawabannya. Kalau saya nggak tahu jawabannya, ya nanti saya respon memang saya tidak tahu. Saya nggak mau mengada-ada, nggak mau berhalusinasi. Saya hanya berani menceritakan dan menyampaikan, sharing pengalaman yang pernah saya alami dan rasakan, saya saksikan. Karena saya tetap berpegang prinsip bahwa ngelmu Jawa ini ngelmu kasunyatan. Demikian, semoga berguna, bermanfaat untuk kita semua. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, sura diraja ningrat lebur dening pangasuti, rahayu sagung titah dumadi.